Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are healthy. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar bersama Bu Listiani, belajar bahasa Inggris dengan tema Describe Thing. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, yang pertama-tama akan Bu sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam belajar describe thing, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat benda. Karena hari ini kita akan belajar tentang describe thing atau bagaimana menggambarkan suatu benda. Anak-anakku sekalian, Bulis akan menayangkan video pembelajaran dulu agar kalian mendapatkan pemahaman yang baik sebelum nanti Bulis jelaskan mengenai how to describe thing atau bagaimana menggambarkan suatu benda. Silakan disimak, ditonton, dipahami agar nanti pada pembelajaran selanjutnya kalian tidak mengalami kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Nice people, today you are going to study about describing things. Bagaimana sih cara mendeskripsikan atau menggambarkan benda? Ada beberapa hal yang biasa kita gunakan untuk mendeskripsikan benda. Description of thing. Yang pertama adalah material. Yang kedua adalah size atau ukuran. Yang ketiga shape, bentuk. Yang keempat color, warna. Yang kelima weight atau berat. Yang keenam, condition. Deskripsi yang pertama adalah material. Material adalah bahan yang digunakan. Benda itu terbuat dari apa sih? Kita bisa menggunakan kalimat it is made of bla bla bla. Material atau bahan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris adalah wood, kayu, plastik, rubber, karet, iron, besi, paper, kertas, glass, kaca, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, ini ada gambar kursi terbuat dari wood, kayu. Kalau kita bikin deskripsinya, jadinya adalah it is made of wood. Eraser terbuat dari karet. Maka bisa kita tuliskan it is made of rubber. Ada mangkok atau gerabah terbuat dari clay atau tanah liat. Kita tuliskan it is made of clay. Deskripsi yang selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan benda adalah size, ukuran. Kita bisa menggunakan kalimat it is bla bla bla. Size yang biasa digunakan adalah big, besar, small, kecil, huge, sangat besar, large, besar, long, panjang, tall, tinggi, short, pendek, tiny, sangat kecil, medium size, sedang, little, kecil. Contohnya, ini ada gambar ship atau kapal. Karena ini ukurannya besar, maka kita bisa tuliskan it is big. Ini ada gambar cincin. Karena ukurannya kecil, kita bisa tuliskan it is small. Yang ketiga adalah shape atau bentuk. Kita bisa menambahkan it is di depannya. Bentuk itu ada banyak. Salah satunya adalah triangle, segitiga, square, persegi, semicircle, setengah lingkaran, rectangular, persegi panjang, dan circle, lingkaran. Yang keempat, color atau warna. Kita bisa menambahkan dengan it is di depannya. Warna-warna dasar yang kita tahu adalah contohnya berikut ini. Red, merah, blue,
biru, pink, yellow, kuning, brown, coklat, purple, ungu, black, hitam, white, putih, green, hijau, orange, jingga. Yang kelima, weight atau berat. Kita bisa menambahkannya di depannya dengan it is. Contohnya, batu bata. It is heavy. Heavy artinya berat. Contoh yang kedua, it is light. Light artinya ringan. Ini ringan. Yang keenam adalah condition atau kondisi sebuah benda. Kita bisa menggunakan it is di depannya. Contohnya, dapur ini terlihat sangat bersih. Maka kita bisa menuliskan it is clean. It is tidy. Rapi. Kamar ini sangat rapi. Maka kita bisa menuliskan dengan it is tidy. Lawan kata dari tidy adalah messy, berantakan. Ada juga fragile, rapuh, comfortable, nyaman. Lalu, bagaimana cara mendeskripsikan benda? Mari kita menyusun deskripsi benda dari sebuah gambar. Ada sebuah gambar boneka yang begitu besar. Yang pertama, kita lihat dari materialnya. Maka kita bisa menuliskannya menjadi it is made of cotton. Yang kedua, ukurannya atau size-nya. It is big. Yang ketiga, dari warnanya. Warnanya apa? Pink. Maka kita bisa menuliskannya dengan it is pink. Lalu teksturnya. Apakah lembut atau kasar? Misal, ini kelihatannya begitu lembut. Kita bisa menuliskannya dengan it is soft. Kemudian, opininya. Ini sangat lucu. Dan benda ini sangat berharga. Maka kita tulis dengan it is valuable. Nah, itu tadi adalah cara mendeskripsikan benda. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Saya pamit undur diri. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, mari kita pelajari lebih dalam lagi how to describe thing. Yang pertama, kalian sebutkan dulu bendanya. For example, house, rumah, car, mobil, bag, tas, handphone, HP, ataupun benda yang lain yang ingin kalian deskripsikan atau kalian gambarkan. Kemudian, jangan lupa ukurannya, apakah big, small, huge, tall, atau little. The second, shape, bentuknya, ya, ada maybe triangle, square, semicircle, or rectangular. Yang ketiga, warna atau color. Saya yakin kalian sudah banyak mengenal warna ya, misalnya red, blue, pink, yellow, etc. Yang keempat, beratnya atau weight, heavy, light, atau medium. Berikutnya yang kelima adalah materialnya atau bahannya terbuat dari apa? Apakah wood, kayu, plastik, stone, batu, iron, besi. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, condition atau keadaan. Apakah clean, bersih, tidy, rapi, strong, kuat, fragile, rapuh atau mudah pecah, atau soft, mungkin juga hard. Itu adalah beberapa contoh-contoh tentang condition thing atau benda yang ingin kita gambarkan. Berikut ini adalah beberapa contoh kata yang biasanya dipakai untuk menggambarkan benda itu terbuat dari apa. Di situ ada plastik, steel, baja, fiber, serat, fabric, barang tenunan, iron, besi, aluminium, wood, kayu, wax, lilin, leather, kulit. Itu adalah contoh-contoh
bahannya terbuat dari apa ya, misalnya yang terbuat dari plastik banyak sekali ya, misalnya bottle, plastic bottle. Kemudian yang terbuat dari baja misalnya car ya, the car. Kemudian dari wood misalnya, yang dari kayu banyak ya, misalnya table dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa contoh yang menggambarkan keadaan benda ya, misalnya bendanya lembut, soft bahasa Inggrisnya. Kalau halus, fluffy. Barang yang mudah pecah, misalnya gelas ya, fragile. The glass is fragile misalnya. Kemudian yang kasar, rough, flexible, lunak atau lentur, dan useful. Ini beberapa contoh kalau kita ingin menggambarkan benda itu seperti apa. Setelah kita mengetahui bagaimana menggambarkan benda itu dari ukurannya, size-nya, bentuknya, warnanya, mungkin juga beratnya, bahannya, dan keadaannya, sekarang kita coba menggambarkan benda yang ada di gambar ini ya. Benda apa ini? What is it? It is a bracelet. Ada yang tahu apa itu bracelet? Ya, bracelet adalah gelang yang biasa dipakai anak perempuan ya di tangan. Nah, kalau kita ingin menggambarkan gelang ini seperti apa, jika ada pertanyaan how does this bracelet look, seperti apa gelang itu atau seperti apa gelang ini, di sini disebutkan ada it is a bracelet, it looks shiny, it looks expensive. Ya, ini adalah gelang. Gelang ini bersinar karena terbuat dari misalnya ini berlian ya. It looks expensive. Itu kelihatannya mahal ya. Berikutnya ada gambar sebuah rumah. Mari kita gambarkan rumah ini seperti apa ya. Kalimat tanyanya untuk menanyakan keadaan rumah ini yaitu how does this house look? Seperti apa rumah itu? It looks cozy. Rumah itu menyenangkan. It is simple. Rumah itu sederhana. It is small. Rumah itu kecil. Jadi di sini yang diterangkan adalah keadaannya cozy. Kemudian simple juga keadaannya, small ukurannya. Kemudian bisa juga ditambahkan misalnya warnanya. It is brown ya. Ini warnanya coklat. Boleh juga ditambahkan yang lain, misalnya there are many windows. Ya, jadi untuk menerangkan atau menggambarkan rumah ini, kalian bisa menggunakan banyak kata. Ya, misalnya rumah ini banyak tanamannya. There are many trees. Jadi nggak cuma 3 ya. Seandainya kalian ingin menjelaskan lebih dari 3, bisa menggambarkan dengan warnanya. Kemudian mungkin tingginya, it is not tall ya, tidak terlalu tinggi misalnya. Di sini hanya diterangkan atau digambarkan 3 hal saja. Berikutnya contoh menggambarkan sebuah gedung. It is a building, it is huge, it is wide, it is very high. It is a building, ini sebuah gedung. It is huge, gedungnya tinggi, gedungnya besar ya. Huge itu besar, lebih besar dari big, jadi gedungnya besar sekali. It's wide ya. It is white, warnanya putih. It is very high, gedung itu sangat tinggi. Berikutnya ada gambar apa ini? Car ya, mobil. It is a car, ini sebuah mobil. It is made of iron, itu terbuat dari besi. It is yellow, warnanya kuning. It is strong, mobil itu kuat. Berikutnya contoh, it is a dress, ini menggambarkan bajunya ya yang dikenakan, bukan orangnya.
It is a dress. Ini sebuah gaun. It is white. Warnanya putih. It is made of silk. Terbuat dari sutra. It is beautiful. Jadi warnanya, bahannya, kemudian kondisinya ya. Di sini menggambarkan tiga hal dari baju ini. Warnanya white, silk ya, bahannya dari sutra, dan keadaannya atau kondisinya beautiful, baju itu indah. Contoh berikutnya ada ini bakso ya, ada gambar tas juga. Jadi kalian bisa melihat ya, they are meatballs. Kenapa kok they are bukan it is seperti yang di atas? Karena jumlahnya lebih dari satu, baksonya lebih dari satu, maka disebut they are meatballs. Ini ada bakso-bakso. They are small. Mereka atau bakso-bakso itu kecil. They are made of meat. Itu terbuat dari daging. They are delicious ya. Rasanya lezat. Kemudian ini ada tas. I have 2 bags. Ya, aku punya 2 buah tas. They are pink. Warnanya pink. They are beautiful. Tas-tas itu indah. They are made from leather. Tas ini terbuat dari kulit. Itu adalah beberapa contoh anak-anak ya, cara menggambarkan how to describe thing, mulai dari building, car, dress, kemudian ada meatballs, bag, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, nanti kalian juga akan Ibu beri tugas untuk menggambarkan benda ya. Anak-anak, setelah tadi kita nonton video pembelajaran bahasa Inggris how to describe thing, kemudian juga ada beberapa contoh gambar-gambar yang digambarkan sesuai kondisinya ya. Tadi ada building, car, dress, meatball, bag. Itu ada beberapa contoh cara menggambarkan benda. Nah, sekarang kalian akan beri tugas, yaitu mendeskripsikan benda-benda di bawah ini seperti contoh di atas tadi. Tugasnya adalah pilihlah 2 gambar yang ada di bawah nanti untuk kalian deskripsikan. Di sini ada gambar handphone, ada gambar kereta api, ada gambar seluncur di kolam renang, ada mobil yang rodanya besar sekali, ada televisi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Kalian pilih 2 gambar. Misalnya kalian pilih handphone dengan kereta api. Kalian gambarkan atau deskripsikan benda-benda yang kalian pilih. Tulislah di selembar kertas, kemudian kalian foto seperti biasa, kirim ke WA Bu Listiani. Di samping itu, kertas yang sudah kalian tulis lembar jawabannya atau jawaban dari mendeskripsikan benda tadi, jangan lupa diberi nama, diberi kelas, kemudian tanggal pembelajaran hari ini ya, Jumat tanggal 5 Februari. Kemudian setelah difoto dikirim ke Bulis, kalian simpan juga untuk dikumpulkan di wali kelas kalian. Seperti biasa 2 minggu sekali kalian mengumpulkan tugas-tugas itu ya. Oke anak-anak, untuk yang kelas 7 ABC kalian kumpulkan ke Bu Listiani atau dikirim ke Bulis WA-nya. Kemudian yang 7D silakan dikirim ke Pak Happy.